Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nenek jumpa lagi pada pembelajaran matematika, dan kali ini kita akan melanjutkan ya materi statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini ada 3 macam ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari mean ya, atau rata-rata. Oke, jadi mean pada umumnya adalah merupakan jumlah data ya dibagi dengan banyak data. Nah, kemudian mean biasanya dilambangkan dengan ini nih ya. Kita sebutnya adalah X bar ya, atau membacanya adalah X bar. Nah, jika data terdiri atas Xn ya, yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka mean dari data tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah rumus untuk data yang tidak berkelompok. Nah, ini adalah meannya ya. Jadi ini tinggal jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk data yang berkelompok ya, jadi meannya ini nanti adalah jumlah dari hasil kali data dengan frekuensinya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Jadi ini rumusnya. Oke, kita mulai saja ya. Langsung masuk ke soal. Di sini diketahui hasil ulangan IPS seorang siswa, yaitu ini ada 5 data ya. Nah, jadi meannya atau rata-ratanya adalah jumlah data ini dibagi dengan banyak data. Oke, jadi ini jumlah datanya dibagi banyak datanya ya. Oke, jadi 7 dapatnya ya. Nah, jadi rata-rata hasil ulangan IPS seorang siswa adalah 7. Oke, ini adalah data yang tidak berkelompok. Oke, untuk data yang berkelompok, kalian bisa lihat kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, dan seterusnya sampai 15 tahun. Kemudian ini jumlah anak masing-masingnya ya. Nah, berarti rata-ratanya adalah tinggal kita kalikan aja nih data dengan frekuensinya ya. Jadi 10 kali 4, 12 kali 8, dan seterusnya sampai 15 kali 6. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi ini ya. Oke, jadi didapat di sini jumlah datanya adalah 389 dibagi banyak datanya 30. Hasilnya adalah 12,97. Oke, Ibu akan jelaskan cara cepatnya ya. Caranya adalah kamu tentukan di sini nilai terkecilnya atau data terkecilnya. Di sini adalah data terkecilnya adalah 10. Ya, nah nanti setiap data ini kita kurangkan dengan 10. Ya, kemudian hasilnya kita kali dengan frekuensi. Oke, kita coba ya. Kita mulai dari data yang pertama adalah 10. Berarti kita kurang 10. Hasilnya 0 ya. Kemudian 0 ini kita kali frekuensinya 4 ya. Jadi 0 dikali 4 hasilnya 0. Data yang kedua adalah 12, kita kurang lagi dengan 10 ya. Oke, dikali dengan frekuensinya adalah 8. Jadi 16. Data yang ketiga 13, kita kurang 10. Kita kali frekuensinya adalah 5. Kemudian data yang keempat sama 14, kita kurang lagi dengan 10 ya. Kita kali dengan frekuensinya, yaitu 7. Oke, yang terakhir ada 15 ya. 15 kita kurang lagi dengan 10. Kemudian kita kali frekuensinya ini 6. Oke, jadi 5 kali 6 adalah 30. Nah, setelah ini kita jumlahkan semua nih. Ya, dari 0 sampai di sini 30 ya. Oke, jadi hasilnya berapa? Ya, 89. Oke, kemudian 89 ini kita bagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 30. Nah, jadi hasilnya adalah 2,96666 ya. Jadi kalau dibulatkan jadi 2,97. Nah, jadi meannya ya, meannya itu adalah kita jumlahkan tadi nilai terkecilnya adalah 10
jumlahkan dengan ini. Angka tadi ya, yaitu 2,97. Oke, jadi hasilnya 12,97 ya. Oke, ini rata-ratanya. Jadi sama ini. Ya, jadi ini cara cepatnya anak-anak ya. Silakan kalian nanti coba cara cepatnya atau dengan cara rumus baku ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke ukuran pemusatan yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Oke, jadi median itu adalah nilai tengah di mana data harus diurutkan dulu ya. Jadi urutannya secara urutan naik. Nah, jika nanti banyak datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai paling tengah ya dari data yang sudah diurutkan. Nah, tapi jika banyak datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua bilangan yang tengah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal. Dari data terkecil sampai data yang terbesar. Nah, kemudian karena di sini banyak datanya 8, ya, kita bagi 2 dulu ya, karena dibagi 2 kiri kanan, hasilnya 4. Nah, karena di sini banyak datanya genap, maka nanti nilai tengahnya ada 2 dari sini, ya. Oke, jadi mediannya adalah data keempat yang ini dan habis keempat kelima ya. Jadi data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Oke, data keempatnya ini. Jadi ini data pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempatnya 8 dan kelimanya adalah 9. Oke, dijumlahkan dibagi 2 hasilnya 8,5. Oke, jadi kalau kamu buat secara manual gini. Jadi ini kiri kita coret 1, kanan juga 1. Kiri 1, coret 1 lagi kanan dan terusnya. Sampai kita dapat di sini nilai tengah ya. Jadi sini nilai tengahnya ada 2. Nah, karena ada 2 kita cari rata-ratanya ya. Oke, jadi rata-ratanya adalah 8,5. Sekarang kita coba jika banyak datanya ganjil ya. Oke, jika banyak datanya ganjil misalkan nih. Oke, itu adalah datanya kita urutkan lagi dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di sini banyak datanya ada 9, kita bagi 2 dulu kiri kanan. 9 bagi 2 jadi 4,5, kita bulatkan ya, jadi 5. Ya, karena data ke itu menunjukkan data bilangan bulat. Oke, jadi mediannya adalah data kelima ya, karena di sini adalah banyak datanya ganjil, maka di sini nilai tengahnya pasti hanya ada 1 ya. Nah, di sini mediannya adalah data kelima. Kita hitung dari sini, data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mediannya, berarti 9. Kita buat secara manual, kayak tadi ya. Kita coret, ya, ini coret 1, ini 1. Terus ini kiri 1, kan 1 seimbang ya. Oke, seterusnya sampai kita dapat nilai tengah. Oke, jadi di sini hanya ada 1 nilai tengahnya. Nah, inilah mediannya. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi sekali lagi kalau datanya ganjil ya banyaknya, maka nanti nilai tengahnya ada 1. Tapi jika banyak datanya genap, maka nanti nilai tengahnya ada 2 ya. Nah, nanti mediannya adalah rata-rata dari kedua nilai tengah tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk data pada tabel frekuensi seperti ini ya. Jadi ini adalah tabel dari data nilai ulangan 40 orang siswa. Nah, kalau ditanya mediannya ya, oke, caranya seperti ini ya. Ini adalah hanya datanya dalam 40 ya. Nah, karena 40 genap ya, kita bagi 2 dulu 20. Nah, karena genap maka berarti nilai tengahnya ada 2 ya, yaitu nilai tengahnya data ke-20 di sini dan ke-21. Nah, nanti kita bagi 2. Oke, kita cari data ke-20 dan 21. Nah, ini adalah data pertama sampai data ke-6 ya. Jadi 40 ini adalah data pertama sampai data ke-6. Oke, dari sini ya. Lanjut lagi, mulai dari sini data ke-7 sampai 14 ya. Jadi data ke-7 sampai 14 adalah nilai 50. Lanjutkan lagi di sini 15 sampai 18. Berarti data ke 15 sampai 18 adalah 60.
Jadi kamu hitungnya dari sini ya. Ini 6, 1, 6. Masuk ini 7, 14 dari mana? 6 tambah 8. Masuk sini dari 15 sampai 18 nih jumlahin. Ya, 6 tambah 4 berarti 18. Oke, terus sampai sini data 19 sampai 20. Berarti data ke-19-nya adalah 70 dan data ke-20-nya adalah 70 ya. Jadi ada 2. Masuk ke sini adalah data ke-21 sampai 30 ya. Jadi data ke-21 dan seterusnya sampai 30 adalah 80. Oke, yang kita cari adalah data yang ke-20 yang ini ya, dengan 21 ya. Oke, jadi data yang ke-20-nya di sini adalah 70, sorry ya, di sini 70. Dan data yang yang ke-21 dari sini adalah 80. Oke, berarti data ke-20-nya 70, data ke-21-nya 80 dijumlahkan dan hasilnya dibagi 2 ya, hasilnya adalah 75. Oke, ini adalah median dari data ini ya. Oke, ini adalah banyak data genap. Nah, sekarang kita coba jika banyak datanya ganjil. Oke, seperti ini. Ini adalah tabel dari data tinggi badan 39 orang siswa ya. Oke, jadi tinggi badannya dari 151 sampai 160 ya, ini frekuensinya. Oke, di sini banyak datanya, ada 39 berarti ganjil. Oke, ingat kalau ganjil berarti nilai tengahnya ada 1 ya. Oke, ini kita bagi 2 dulu, jadi 19,5 kita bulatkan adalah 20 ya. Oke, berarti mediannya adalah data ke-20 dari sini. Ya. Kita hitung data ke-20-nya di mana. Oke, ini adalah data pertama sampai ketiga, yaitu 151. Ya. Masuk ke sini data keempat, jadi hanya ada 1 nih. Yaitu 152. Masuk ke sini lagi lanjutannya data kelima. Jadi data kelima ini hanya ada 1. Ya, 153. Lanjut lagi ke sini data ke-6 sampai 14 ya, yaitu 154. Data ke lanjutnya lagi adalah 15 sampai 19 ya. Ada 5 data yaitu 155. Lanjut lagi data ini 20 sampai 26 ya. Jadi data ke-20 sampai ke-26 adalah 156 ya. Jadi 156 ini ada 7 data. Dari data ke-20 sampai ke-26. Ya, yang lain juga sama. Oke, berarti di sini data ke-20-nya ini berarti. Ya. Oke, jadi data ke-20-nya ini nih. Yaitu 156 ya. Tuh, jadi ini cara menentukan median ya dengan datanya adalah dalam bentuk tabel. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu modus. Nah, modus itu adalah data yang kita peroleh secara bervariasi ya. Biasanya munculnya bervariasi, bisa 1 kali, 2 kali, atau seterusnya. Nah, modus itu tidak lain adalah data yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul ya. Atau yang frekuensinya paling tinggi. Oke, kita coba ya. Nah, nanti dalam suatu data modus itu bisa ada, bisa tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti semua datanya hanya ada 1. Kalau ada berarti datanya ada yang lebih dari 1. Oke, contohnya ini. Nah, ini diketahui ada data 7, 9, 8 dan seterusnya. Oke, coba kalian lihat. Mana yang lebih dari 1? Ya, jadi 9 ya. Nah, ini 9 ada 2. Yang lain hanya ada 1 kali munculnya. Berarti modusnya adalah 9. Karena 9 yang paling banyak muncul. Oke, kita coba contoh yang kedua. Nah, di sini. Ya, di sini yang munculnya lebih dari 1 yaitu 9 dan 12. Ya, berarti modusnya ada 2 nih, 9 dan 12. Gitu ya. Kalau di sini Ibu tambahkan lagi di sini ya, misal habis 12, di sini 6 misalkan.
Ya, di sini 6. Nah, berarti modusnya ada 3 ya. Ya 6, 9 dan 12. Ya, karena yang munculnya 2 kali adalah 6, 9 dan 12 ya. Yang lain hanya 1 kali. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang ukuran pemusatan ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, dan nanti kita lanjutkan soal-soal untuk ukuran pemusatan ini ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.